sambil memperbarui informasi Anda bersama saya, Yusriyadi Sugiarto. Baik pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid kembali akan melaporkan informasi mengenai imigrasi Parepare yang kembali membuka layanan paspor dan izin tinggal dengan tatanan normal baru. Berikut laporan rekan kami, Dila. Ya Yusriyadi, jadi imigrasi Kota Parepare setelah melakukan WFH hari Senin nanti akan kembali membuka pelayanan. Oke, dan di sini saya sudah bersama dengan Bapak Nyoman. Nah, Pak, ini kemarin pelayanannya dibatasi ya Pak ya saat WFH? Ya, jadi betul selama kita dalam masa work from home atau WFH yang mulai dari bulan Maret sampai berakhir pada 4 Juni kemarin, selama masa itu kita menerapkan pelayanan dengan secara terbuka tapi terbatas. Jadi yang kita layani hanya yang masuk kriteria emergency. Kriteria emergency itu yang pertama yang misalnya orang yang sakit yang memang harus berobat ke luar negeri, itu pun dengan harus ada dari surat keterangan dari dokter. Terus kemudian yang memang tujuannya memang untuk melakukan kontrak kerja atau dia punya kewajiban untuk berada di luar negeri dalam rangka bekerja dengan melampirkan kontrak kerjanya. Jadi itu jadi pertimbangan kami untuk membantu proses penentuan paspornya. Juga bagi masyarakat yang memang punya tujuan untuk melanjutkan kuliah karena beasiswa, misalnya dia sudah ada panggilan untuk kuliah, itu juga kami bantu proses penerbitan paspornya. Dan hari Senin nanti itu katanya sudah membuka kembali ya pelayanan itu, bagaimana itu? Oke. Jadi setelah selesainya masa work from home dari tanggal 4 Juni kemarin, jadi terhitung dari 5 Juni kita sudah mulai istilahnya masuk dalam tatanan normal baru. Jadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni kemarin kita menerima surat edaran dari Direktur Jenderal Imigrasi terkait tentang pelayanan dalam tatanan normal baru. Di situ dijelaskan bahwa kita akan membuka pelayanan dalam tatanan normal baru itu mulai hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Namun sebelum kita laksanakan pelayanan tersebut, tentunya kita pertama-tama berkoordinasi dulu dengan pemerintah kota, dalam hal ini Bapak Wali Kota. Kami akan bersurat dulu mohon izin dan petunjuknya apakah pelayanan sudah bisa kami laksanakan atau bagaimana teknisnya. Nanti kami koordinasikan langsung dengan Bapak Wali Kota, juga via bersurat secara kedinasan. Kalau dari surat edaran Direktur Jenderal terkait pelaksanaan pelayanan nanti dalam tatanan normal baru ini, tidak serta-merta langsung kita pelayanan buka normal seperti sedia kala. Artinya kita dalam tatanan normal baru ini masih ada pembatasan. Jadi dari yang sebelumnya kita antriannya 102, yang dalam tatanan normal baru ini nanti kita buka 50%-nya, jadi sekitar 50 kuota antrian per harinya, ditambah dengan yang walk-in sekitar 10 yang walk-in, itu yang diperuntukkan untuk yang kita prioritaskan untuk yang kaum rentan, misalnya yang kaum lansia yang di atas 60, yang berkebutuhan khusus atau disabilitas yang misalnya pakai kursi roda, sama ibu hamil. Itu yang masuk kategori prioritas yang bisa kita kasih pelayanan walk-in, artinya di luar online. Itu ada apa bedanya saat WFH dengan nanti ini tatanan normal baru ini? Dalam pelaksanaan pelayanan dalam tatanan normal baru besok, ya mulai hari Senin ini, kalau sudah mendapat persetujuan dan petunjuk dari Bapak Wali Kota, kalau jadi dilaksanakan hari Senin, yang membedakan nanti ada
alur pelayanannya itu kita mengutamakan standar protokol pencegahan COVID. Jadi kita mengutamakan kesehatan pemohon maupun petugas. Jadi itu jadi prioritas kami. Jadi dari sisi jumlah kita kita kurangi. Begitu juga dengan petugas yang jaga, yang piket, kita juga batasi 50% sesuai arahan dari Direktur Jenderal. Begitu juga untuk antreannya, pemohonnya juga kita batasi. Jadi itu yang membedakan. Jadi kita dalam pelayanan nanti, dalam tatanan normal baru ini, kita memprioritaskan protokol COVID ini, protokol untuk pencegahan COVID itu yang jadi yang utama bagi kami, yang kami prioritaskan. Kalau secara online itu berapa tuh jumlahnya? Apakah melebihi dari kuota? Jadi gini, jadi kalau jadi kita melaksanakan arahan dari Direktur Jenderal, itu artinya dari kantor wilayah akan membuka sekian 50% dari kuota normal, artinya 50. Jadi bagi pemohon yang kalau sudah mencapai 50 pemohon yang terdaftar, jadi otomatis dia akan masuk di hari berikutnya. Artinya sudah terkontrol di situ. Jadi siapa yang duluan masuk dalam 50 itu, dia yang dapat antrian di hari itu. Kalau dia sudah terpenuhi 50, dia akan otomatis dapat di hari berikutnya untuk antrian. Oh begitu. Jadi sistemnya mengantri ya. Nah kalau yang walk-in, maksudnya yang di manual sendiri itu bagaimana? Yang walk-in itu bisa datang langsung ke kantor. Misalnya dia memang sakit, ya itu, atau berkebutuhan khusus tadi itu, yang sakit pakai kursi roda, usia di atas 60, itu masuk kategori walk-in. Jadi kita prioritaskan. Okay. Berarti kalau misalkan sudah mencukupi 10 misalkan yang walk-in yang di sini, itu sudah tidak bisa lagi ditutup lagi. Dalam itu kan kita buat penyampaian ke masyarakat jumlah kemampuan petugas kami untuk menyelesaikan perharinya. Walaupun dalam praktek di lapangannya mungkin nanti ada kebijakan tertentu, misalnya memang urgent sekali, kalaupun lebih dari 10 mungkin kami ada toleransi 1-2 orang gitu. Dilihat, disesuaikan juga dengan kemampuan petugas kami. Mungkin ada terakhir himbauan atau harapan. Ya, jadi bagi masyarakat pemohon paspor yang baik itu tujuannya untuk persiapan mau melaksanakan ibadah umroh atau mengunjungi keluarga, baik itu di Malaysia atau dimanapun, kami sarankan untuk tetap mengutamakan protokol kesehatan. Jadi kalau mau persiapan membuat paspor, silahkan datang ke kantor imigrasi, dan tentunya dengan melaksanakan protokol pencegahan COVID, yaitu dengan memakai masker, datang ke kantor dengan memakai masker, mungkin dengan selalu mencuci tangan. Di sini kami sediakan juga tempatnya, jadi menghindari juga kerumunan terlalu banyak orang dan selalu menjaga jarak. Itu sarannya. Jadi persiapan melaksanakan ibadah ataupun mengunjungi keluarga di Malaysia. Oke deh, siap. Kasih Pak. Baik. Oke, Radhi kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Dila dengan laporan Anda dari kantor imigrasi Kota Parepare. Sekian Peduli News untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.